Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat beserta salam semoga tercurah limpah kehadapan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut beliau, pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan juga karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menuntut ilmu, yaitu untuk mengkaji daripada kitab-kitab daripada Al-Quran ataupun kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas terkait daripada urgensi ataupun pentingnya seorang muslim, seorang mukmin memiliki tiga landasan pokok dalam kehidupannya. Apa itu tiga landasan pokok ini? Insyaallah akan kita bahas di kesempatan yang mulia ini. Dalam sebuah kitab dituliskan oleh Syekh Muhammad, beliau menyampaikan dalam kitabnya, dalam matanya yang juga disyarah oleh Syekh Saleh, beliau mengatakan, ibtada al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala bikalimatihi bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya penulis ataupun Syekh Muhammad rahimahullah, beliau menuliskan kitab yang beliau mulai dalam matanya ini dengan basmalah. Kenapa dimulai dengan basmalah? Iqtidaan bi kitabillahi azza wajal fa innahu mabdu'un bil basmalah. Tentu mengikuti daripada yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh pencipta kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, terkhusus di surat Al-Fatihah, dimulai dengan kalimat basmalah, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dan ini terdapat dalam ayat pertama dalam Al-Fatihah. Kemudian wattiba'an li hadithi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Kemudian yang kedua, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan bismillah maka ia akan tertolak ataupun terputus. Tentu para ulama sepakat bahwasanya seorang hendaknya untuk memulai segala sesuatu disyariatkan dimulai dengan mengucapkan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim, baik dalam ibadahnya maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian juga dalam redaksi lain, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan atau bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia akan terputus. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika akan memulai segala perkara, segala sesuatu, hendak diucapkan dengan bismillah. Apa hikmah dibalik daripada pengucapan bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama adalah tentu yaitu untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu isti'anah billahi subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu at-tabarruk billahi azza wajalla, at-tabarruk minallahi azza wajalla, yaitu tabarruk, mengambil berkah dengan basmalah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, kemudian juga beliau mengatakan bahwasanya iktidaan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama menulis kitabnya dimulai dengan basmalah adalah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah, karena beliau sallallahu alaihi wasallam memulai
dalam menuliskan kitabnya, risalahnya kepada para penguasa, kepada orang-orang besar, beliau mulai dengan mengucapkan basmalah. Coba kita perhatikan salah satu risalah beliau sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Herakl ataupun Heraklius, penguasa Romawi, juga yang lainnya Kisra, penguasa Paris, dan juga Muqawqis dan seterusnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menuliskan dalam kitabnya atau risalahnya, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Herakl azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'd, fa inni ad'uka bida'watil Islam aslim taslam. Dan seterusnya sampai berakhir risalah beliau. Disebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penguasa Heraklius ataupun penguasa Rum ataupun Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi yang mengikuti yaitu petunjuk. Amma ba'd, fa inni ad'uka bida'watil Islam, bahwasanya aku menyuruh kepadamu untuk masuk ke dalam Islam. Aslim taslam, masuklah ke dalam Islam, maka engkau akan selamat. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kehidupannya pagi, siang, sore, malam, untuk senantiasa mengucapkan basmalah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah kita akan bertemu di sesi-sesi selanjutnya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.